harus segera dilakukan revisi undang-undang dengan satu, menambahkan subjek hukum, yaitu partai politik menjadi salah satu yang harus kena sanksi. Yang kedua adalah sanksi administrasinya ditambahi dengan tidak boleh mencalonkan di dapil tersebut, dan yang ketiga tentu pada pemilu yang datang, ya, dan yang ketiga adalah diperberat. Sobat, jumpa lagi dengan saya dalam Gazebo NHS bersama tentu saja Nur Hidayat Sardini. Saya kedatangan tamu. Tamu ini dokter baru. Saya akan sapa Dr. Muhammad Hakim Junaidi. Assalamualaikum, Bang NHS. Waalaikumsalam. Siap. Jadi dokter sudah ya? Alhamdulillah, berkat doa restu senior, termasuk Bang NHS dan teman-teman. Itu bagaimana minat jadi dokter? Saya lihat kalau dokter kan 3 tahun paling cepat ya. Iya. Ini berapa tahun? Yang pasti lebih dari 3 tahun, Bang. Sama lo kalau menyebut berapa tahunnya. Dan pasti itu 5 tahun nggak usah saya sebut ya. Siap. Yang pasti emang gini, Bang. Jadi kenapa agak lama memang yang pasti penyebab utama ya karena niat untuk menyelesaikan itu belum berada dalam puncaknya. Nah, pada saat kita memang benar-benar serius untuk menyelesaikan juga ternyata ya sekitar 6 bulan bisa kelar lah. Jadi nggak jadi dapat izin dari pimpinan lalu tidak melanjutkan pengabdian di lembaga penyelenggara pemilu, ada hikmahnya ya? Ya, bukan barangkali, itu saya rasakan hikmah dibalik kenapa 2 kali pengen di KPU lagi ternyata belum direstui atau belum diizinkan. Dan Anda harus berterima kasih kepada Pak Rektor. Oh iya, kita terima kasih Pak Rektor saya, Pak. Ya, Pak Rektor UIN Wali Songo. Iya, dengan ada yang ikhlas loh ya. Oh iya, pasti ikhlas Pak. Dan itu akhirnya bisa mengkaji sepenuhnya tema. Saya tahu tema, tapi saya ingin tahu apa tema yang diangkat yang paling benar. Disertasi itu lebih fokus kepada tentang politik uang, Bang. Terutama terkait dengan pertanggungjawaban kelembagaan dalam inilah partai politik. Karena kan memang peserta pemilu itu kan partai politik. Dan di kajian saya ada beberapa inkonsistensi pembuat undang-undang ya. Pembentuk undang-undang. Ya, pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah. Ya, atau undang-undangnya sendiri itu tidak konsistensi antara pemilu terakhir dengan sebelumnya. Gitu. Itu tidak konsistennya gimana tuh? Ada pembedaan perlakuan. Ketika pelaku politik uang itu, ketika itu caleg, itu hanya dibatalkan pencalonnya. Tetapi ketika partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah, termasuk pilihan presiden, di pasal 288 itu dinyatakan kalau terbukti 288 pasal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya. Itu secara tekstual dikatakan bahwa kalau dalam proses pencalonan presiden dan presiden itu terbukti ada money politik, itu partai dihukum. Subjek hukumnya dihukum. Tidak boleh mencalonkan di pemilu berikutnya. Itu balance dengan undang-undang pilkada. Undang-undang nomor 10 2016. Ya, atau undang-undang nomor 1 tahun 2015. Ya, yang setelah direvisi. Tapi intinya sama. Itu sama. Jadi bahwa subjek hukumnya berpotensi dikenakan sanksi. Betul. Hukuman. Ya, betul. Pidana kan? Ya, pidananya iya, tapi administrasinya adalah... Oh, ini dua-duanya? Iya, administrasinya adalah partai tidak boleh mencalonkan. Karena efek dari pidana, hukuman. Iya, betul. Oleh pengadilan kan, inkra. Lalu administrasinya dihukum tidak boleh mengikuti pemilu putaran berikutnya. Ya, di pilkada. Atau di pilihan presiden. Hmm. Tetapi di pemilu tidak ada, Bang. Yeah. Di pemilu dari pemilu
pasca reformasi 2004 sampai terakhir kemarin 2019 tidak ada. Kalau ada caleg yang diusulkan oleh partai politik terbukti money politik itu partainya tidak kena efek apa-apa. Dan ini yang jadikan kajian saya bahwa justru kalau dipidanakan ada efek jerah dan sebagainya. Kalau masalah uang atau denda fisik itu kan bisa, tapi kalau administrasi usulan saya ya rekomendasi saya partai politik juga harus kena hukuman bertanggung jawab. Ya, ini bertanggung jawab. Bukan hanya dibebankan kepada caleg ya. Betul. Caleg tentu dia kena pidana pemilu sebagai pribadi. Tetapi karena peserta pemilu adalah partai politik, ya tentu dia juga partai politik harus kena. Itu juga. Artinya sebenarnya juga pertanggungjawabannya kan. Betul. Kan juga sama juga analoginya untuk laporan dana kampanye kan dibebankan kepada partai politik. Ya. Iya kan? Tapi di soal politik uang, baik dalam dimensi pelanggaran pidana, ya kan? Dan juga administrasinya nanti, itu kan lebih ke pribadi, ke calegnya. Iya, calegnya. Dia padahal, didenda atau dipenjara, atau dia dibatalkan pencalonannya. Ya, karena tindakan kriminal dianggap di situ kan. Betul, itu kan tanggung jawab di pribadi. Ya, betul. Tapi secara administratif seharusnya juga partai politik. Menurut saya begitu, karena undang-undangnya sudah ada juga, pasal pun ada di undang-undang yang sama. Jadi makanya saya juga ini mungkin politik hukum ya berarti ya. Politik hukum. Ini harus dicari asbabul wurudnya. Tentu ini kita harus dieksplorasi lebih dalam Bang ya. Tapi saya belum sampai ke sana ya. Ya karena tujuan Anda kan yuridis ya. Betul. Yuridis murni ya. Betul, yuridis murni. Jadi ketika bicara tentang pemilihan presiden wakil presiden ada tekstual dan bunyi tertulis bahwa partai politik tidak boleh mencalonkan di berikutnya. Nah, ini di undang-undang sama loh, Bang ya. Sementara di semua pasal yang mengatur terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh oleh tim kampanye, pasangan calon, oleh calegnya, pasangan calon misalnya kalau presiden, itu atau peserta pemilu di perseorangan ya. Iya, tidak ada. Jadi yang di presiden ketika proses pencalonan aja, begitu. Itu kan sama juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan kalau dia tidak mencalonkan, ya kan, dia sengaja tidak mencalonkan, ya kan, pada pemilu berikutnya dia tidak berhak, dilarang, dicegah ya, kan begitu. Pilpres ini, di Pilpres kalau separtai politik sengaja tidak mencalonkan kadernya, tidak mencalonkan gitu ya, tidak mengusung paslon atau bagian dari pasangan calon, bagian pargub lah, gabungan partai politik, itu juga tidak boleh pada pemilu berikutnya mencalonkan. Ya, tapi kalau saya lebih ke ini Bang, itu bagian dari rekomendasi. Nah kalau gitu pasti ente juga membandingkan ya undang-undang terkait ya materi tentang politik uang sejak pemilu pertama ya. Ya. Bahkan kalau menurut saya di pemilu terakhir itu justru tidak ada klausul pasal sekurang-kurangnya. Jadi semua minimal maksimal. Padahal sebelumnya itu ya harus didenda batas minimal dan batas maksimal. Kalau undang-undang ya kan pemilu 2004. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ya. Lalu Pilpres ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ya. Itu apa bedanya dengan yang sekarang? Bedanya tentu terkait dengan sanksinya. Ya, jadi seperti tadi saya bilang tidak hanya di 2004, kemudian 2009, kemudian 2014. Nah, itu yang sekarang ini tidak ada batasannya. Misalnya di pasal terutama di pasal 523 ya. Itu tentang politik uang itu begitu. Kalau 2004 lebih tegas atau lebih lunak atau mengakomodatif? Kalau 2004 ya ini bunyi pasalnya itu harus
eksplisit. Ya, tapi seingat aja deh. Ya. Itu memang jelas lebih longgar misalnya. Kalau diksi longgar dan tidaknya sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena ya itu tadi fokus yang disertasi saya itu kenapa partai politik itu juga tidak diberikan beban. Padahal dalam persepsi saya justru kalau partai politik itu kena dampak atau mendapatkan akibat secara administrasi dari perilaku politik uang yang dilakukan oleh calegnya, itu akan asumsi saya akan bisa mengurangi politik uang itu sendiri gitu. Ya. Salah satunya menurut saya begitu. Kalau longgar begitu, apa yang mungkin terjadi di pemilu 2024? Kan undang-undangnya sama, dasar hukum untuk pemilu 2024 kan sama. Dan belum ada isu-isu untuk dilakukan perubahan. Tidak mungkin dalam waktu dekat begini. Tidak mungkin. Karena kan agenda tempo hari yang sudah jauh sebenarnya, revisi terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 kan dihentikan. Ya kan? Artinya itu masih istilah ekonomi itu ceteris paribus. Artinya kan undang-undang ini masih akan digunakan. Ya. Kalau gitu, padahal kan Bung Hakim tahu pemilu tahun 2019 sama juga dengan pemilu 2014 terutama ya. Dan itu penyakit kita, klientelisme, maka kan sebenarnya sama di 2024. Sangat mungkin akan sama. Kalau undang-undang yang digambarkan, yang dikaji oleh Pak Dr. Hakim kan sama. Ya. Gimana tuh? Ya kalau karena hampir dipastikan tidak ada revisi Undang-Undang 717, tentu dugaan saya perilaku atau tindakan politik uang masih sama, gitu, masih sama. Dan tentu ini menjadi catatan kita bersama ya, terutama nanti siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, baik level RI, provinsi atau kabupaten kota ataupun DPD, lah tentu dan yang lebih penting itu masyarakat sebenarnya, karena memang kalau politik uang itu kan juga ada peran dari pemilih juga. Ya, peran sosial masyarakat, bagaimana dia mempersepsikan pemilihan umum seperti itulah. Oleh karena itu, dalam dugaan saya hal-hal yang berkaitan langsung dengan politik uang atau bahkan tindakan politik uang itu ya masih sangat mungkin terjadi. Oke. Nah, kalau kelemahan apa yang Pak Dokter bisa tunjukkan dari undang-undang ini sehingga melonggarkan gitu ya, mengundang keculasan dari peserta pemilu, apa aja itu? Ya diantaranya tadi sanksi hukumnya yang sanksinya tidak membuat efek jera, jauh dari efek jera. Jauh dari efek jera. Di mana itu misalnya? Ya kan hanya didenda 12 bulan, denda maksimal hanya 46 bulan, dan dendanya hanya 36 juta. Subsidiar. Ya, itu hanya segitu gitu ya. 60 juta. Ya, bukan cuma 48 juta. 48 juta. Ya, paling tinggi 48 juta. Kemudian paling rendah 2 tahun. Itu 2 tahun sampai 48 juta dendanya. Itu menurut ente nggak akan bakal menjerahkan? Kalau orang di penjara 2 tahun atau denda 48 juta ya ringan. Apalagi partai punya duit ya. Bukan masa punya duitnya, efek jerahnya tidak ada. Iya, nggak ngefek. Ya, makanya harus dendanya harus ditingkatkan, dan saya lebih fokus kepada sanksi administrasi sebenarnya. Karena itu akan asumsi saya begitu partai itu tidak boleh mencalonkan di dapil X begitu, dia akan wanti-wanti untuk hati-hati. Itu yang justru akan dipikir 1000 kali ya bagi calon pelaku kan. Pelanggaran administrasi itu kan sanksinya jauh lebih berat. Asumsi saya begitu. Ya memang begitu. Ya, saya begitu. Karena pidana bisa dilakoni aja. Ya. Karena tidak menyangkut kepesertaan, masa depan kepesertaan. Apalagi kan begini Bang, kalau pidana itu kan ada proses pembuktian, ada proses di pengadilan. Tentu kan pertama waktu
Sementara cukup panjang. Kedua, kan jauh. aparat penegak hukum kan bisa jadi sense of fairness-nya agar pemilu bersih kan juga tidak semua orang sama. Tidak seperti penyelenggara pemilu. Ya saya tidak ngomong begitu juga. Artinya potensi bahwa hakim, jaksa itu pemahaman terkait dengan pemilu itu harus betul-betul luber, jurdil, bersih, anti money politik, anti politik uang itu kan tidak sama. Tetapi kalau jelas administrasi ya gampang itu. Nah, begitu. Tadi soal tidak ngefek pada penjaraan, deterrent efek itu. Yang kedua, ternyata jauh lebih bermakna dalam pengertian penegakan hukum, disiplin kepesertaan pemilu daripada pidana, pelanggaran administrasi itu. Yang lanjutnya kira-kira apa lagi dong? Lanjutnya sebenarnya ada solusi sebenarnya. Cuma itu belum masuk di kajian saya. Solusinya sebenarnya salah satunya ya biar nggak ada money politik itu kampanye dibiayai aja Bang oleh negara. Kok bisa ke sana? Ya itu kan karena apa? Kalau itu kampanye dibiayai oleh negara, nanti bentuk kampanye disederhanakan sehingga orang akan mau apa lagi dia, wong dia menjadi anggota DPR itu nggak perlu duit quote and quote misalnya. Kalau kemudian kampanye bisa dibiayai oleh negara, beberapa APK kan dari biayai. Iya, ente kan tahu lah itu. Betul. Itu ada membantu nggak untuk mengurangi beban political cost? Ya tentu kalau dalam konteks bahwa ada spanduk, ada baliho, memang di pemilu terakhir itu dibiayai. Itu tentu bisa mengurangi cost politik dari yang bersangkutan. Cuma pertanyaannya adalah apakah item-item pembiayaan yang biaya kampanye yang dibiayai itu kemudian punya relevansi yang cukup kuat terhadap dengan perilaku politik uang, itu yang harus dibuktikan. Itu belum ke sana ente. Ya, belum. Kalau dalam format penegakan hukumnya masuk juga di kajian ente. Kalau penegakan hukum itu bukan yang primer. Yang primer adalah tadi harus segera dilakukan revisi undang-undang dengan satu menambahkan subjek hukum, yaitu partai politik menjadi salah satu yang harus kena sanksi. Yang kedua adalah sanksi administrasinya ditambahi dengan tidak boleh mencalonkan di dapil tersebut. Dan yang ketiga tentu pada pemilu yang datang. Dan yang ketiga adalah diperberat baik itu denda maupun hukuman kurungan. Apa emang seberat-beratnya sekalipun akan memberi efek jerah? Karena itu contohnya narkoba. Ya kan, banyak paling tidak kan kalau beban hukuman itu hanya 2 atau 4 tahun itu kan ringan toh. Tetapi kalau kemudian ditingkatkan, kemudian dendanya dari yang paling besar hanya 48 juta ditingkatkan itu kan seperti pilkada kan ada yang denda besar juga itu. Kalau di pilkada. Kalau gitu kan pemilu 2000 sekali lagi pemilu kemarin kan marak juga politik uang. Walaupun tidak berselesaian di ranah hukum. Apa kira-kira yang bisa diantisipasi oleh lembaga-lembaga semacam Bawaslu? Saya kira Bawaslu kemarin yang membuat gebrakan penguasaan berbasis masyarakat itu yang harus ditingkatkan. Artinya perlu ada edukasi apa-apa saja yang memang masyarakat bisa dilakukan untuk membantu Bawaslu atau untuk membantu pemilu ini agar praktek kotor di antaranya politik uang itu bisa berkurang. Jadi kemarin menurut saya periode kemarin sudah lumayan ada kemajuan. Sekarang tinggal maintenance-nya aja, kira-kira masyarakat itu diperjelas apa yang bisa dilakukan dan prosedurnya seperti apa. Dan yang penting itu tidak ribet. Kalau selama ini menurut ente, Bawaslu apa yang telah mereka lakukan? Untuk kan di Undang-Undang 7 2017 juga kan mengatakan Bawaslu punya kewajiban ya, tugas wewenang dan kewajiban untuk mencegah dan menindak. Dengan dasar ente punya disertasi,
Apa ya kira-kira yang bisa Anda katakan kepada Bawaslu supaya tugas dia itu bisa terbantu? Gimana? Ya, yang pertama tentu peningkatan kualitas SDM ya di Bawaslu ini, karena bisa jadi karena memang persyaratan menjadi Bawaslu itu kan tidak spesifik harus mempunyai kemampuan di bidang hukum kan, tidak. Artinya bisa agak longgar sehingga perlu memang secara internal Bawaslu mempertebal dan pemahaman tentang tugas dan pokok fungsinya. Capacity building ya buat anak buah. Capacity-nya itu dipertegas sehingga terutama teman-teman di level kabupaten kota yang sebagai ujung tombak, sehingga nanti dia akan sangat tahu bagaimana cara pencegahan money politik, bagaimana cara penindakan politik uang, bagaimana strateginya untuk mengumpul bukti-bukti, bagaimana strateginya untuk membuat sidang dalam tanda petik itu seperti apa, itu harus dilakukan. Itu Bawaslu kan merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Kalau dalam pandangan Bung Hakim dengan disertasi itu, apa yang kurang atau apa yang salah dari Bawaslu dalam kaitan dengan politik uang? Ya, kalau di saya tidak sampai ke sana, Bang ya. Jadi nggak sampai mengoreksi atau menilai terkait dengan penyelenggara terutama Bawaslu, tidak. Jadi mungkin saya nggak bisa komentar begitu ya. Tetapi yang pasti seperti tadi saya bilang di awal, Bawaslu di periode kemarin itu ada kemajuan yang luar biasa. Kemarin itu maksudnya 2017 sampai 2022 ya. Betul ya. Tinggal sekarang bagaimana di periode yang sekarang di 22 sampai 2027 jajaran Bawaslu tadi itu. Kalau kuncinya adalah tadi peningkatan kualitas pemahaman terhadap tugas dan pokok dan fungsinya. Ya, kalau Bawaslu pasti akan jawab baik-baik saja. Ya. Faktanya bahwa apa yang di lapangan tidak banyak tercover gitu dalam kaitan dan terutama terhadap politik uang. Ya. Apa yang Bung Hakim bayangkan mengenai pemilu 2024 tanpa money politics? Masyarakat diberikan edukasi apa saja yang termasuk politik uang, satu. Yang kedua, masyarakat diedukasi dan diberi jalan yang sangat mudah bagaimana melaporkan politik uang itu kepada pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, ya transparansi terhadap penanganan itu, sehingga ketika ada kasus politik uang ditangani tidak seperti seharusnya, itu ada kesempatan dari masyarakat untuk mengkritisinya. Itu belum tampak ya selama ini. Ya, saya harapkan ini lebih dilakukan di pemilu yang sekarang ini gitu. Oke, Bung Hakim, thank you banget. Sampai jumpa. Mudah-mudahan sukses dengan dokter barunya. Tularkan kepada sebanyak mungkin, terutama mahasiswa, untuk mengkaji lebih baik. Terima kasih Pak Enes. Sobat, kita akan sudahi bincang kita politik uang. Kita tunggu saja apa karya Pak dokter baru ini pada selanjutnya. Sampai jumpa.